Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kalian kapan kalian nonton dengan video ini. Kita langsung saja pada basa-basi lagi. Kita akan membahas film The Squid Squid. Susah sebut tadi ya. Squishy Sweat. Ya, apakah itu? Squishy Sweat. Ya, gak tahu lah. Pokoknya bahas di judul aja guys ya. Yang pastinya kalian yang gabut-gabut, sini lah. Let's go, kita nonton bareng-bareng The Squid Squid. Masih susah ya, bosnya. Ya udah langsung saja tahu basa-basi lagi. Kita mulai aja. Let's go. Itu demi hidup yang baik, hanya dia yang mampu melaksanakannya. Seven adalah tahanan dengan keahlian duel tangan kosong. Ia mendapatkan tawaran pengurangan masa hukuman selama 10 tahun dengan syarat Seven mau bergabung dengan Suicide Squad dalam sebuah operasi hitam. Seven bersedia untuk mengontrolnya. Di kepala Seven ditanam peledak dan jika ia membangkang, maka Seven akan dihancurkan. Seven merasa bangga bisa bergabung dengan Suicide Squad yang cukup populer. Tim ini beranggotakan Flag selaku pimpinan tim, Boomer si ahli melempar bumerang, Monggal si alien, Weasel si musang, Blackguard, Javelin, TDK, dan Harley. Mereka menjalankan sebuah misi rahasia di negara Corto Maltese. Ketika berada di pesawat, mereka saling berkenalan satu sama yang lain. Dari perkenalan itu diketahui jika Weasel adalah seekor musang dan ia pernah membunuh 27 anak. Tim ini benar-benar diisi dengan orang-orang dengan skill hebat, tetapi mereka sangat gokil. Setelahnya mereka tiba di tepi sebuah pantai dan diturunkan dari pesawat. Oh my god, si Weasel ternyata nggak bisa berenang. Seven membawa mayat Weasel ke pantai. Semua anggota skuad bergerak menuju ke tepi pantai dan siap menyerang secara diam-diam. Mendadak Blackguard berdiri dan memanggil para musuh. Blackguard ternyata berkhianat. Ia memberitahu musuh tentang serangan itu. Sekalipun demikian, Blackguard akhirnya tewas ditembak oleh musuh itu sendiri. Boomer beraksi dengan skill melempar bumerangnya. TDK juga beraksi. Ia menggunakan skill melepaskan anggota tubuhnya. Tetapi TDK tidak cukup kuat untuk membunuh orang-orang dengan bagian tubuhnya yang terlepas. Monggal adalah alien. Ia melompat dan meraih helikopter. Heli itu jatuh dan membunuh Boomer. Monggal juga hangus terbakar akibat ledakan helikopter tadi. Javelin dan TDK tewas tertembak. Menyaksikan kondisi itu, Seven ketakutan. Ia memilih melarikan diri. Wanita yang bernama Waller yang memerintahkan mereka untuk melakukan misi ini berusaha untuk menghubungi Seven dan memintanya untuk kembali meneruskan misi. Tetapi Seven tetap melarikan diri yang membuat Waller harus mengaktifkan detonator di kepala Seven yang membuat pria itu hancur berkeping-keping. Waller ternyata memiliki plan B. Ia menyerang musuh dengan dua tim berbeda. Tim 2 berhasil masuk ke dalam pulau tanpa sepengetahuan lawan. Tim ini beranggotakan Bloodsport sebagai pimpinan. Tiga hari sebelum serangan itu terjadi, Waller membentuk dua tim Suicide Squad. Ia memilih pria bernama Dubois alias Bloodsport sebagai ketua tim. Bloodsport adalah penembak jitu kelas dunia. Ia dilatih ayahnya sejak kecil untuk menjadi pembunuh bayaran. Awalnya saat Waller meminta Bloodsport bergabung dalam Suicide Squad, Bloodsport menolak. Tetapi Waller punya cara untuk menundukkan Bloodsport. Bloodsport didatangi putrinya yang bernama Tyla. Tyla mengaku mencuri sebuah jam tangan trendy. Bloodsport marah-marah. Ia kecewa anaknya mencuri jam murahan dengan cara yang sangat ceroboh. Seharusnya ia mencuri barang yang lebih mahal dan dengan cara yang lebih baik. Tyla marah balik. Ia kecewa karena ayahnya tidak peduli kepadanya. Tyla akan terancam dipenjarakan. Jika Bloodsport mau masuk ke dalam Suicide Squad, maka Waller akan melepaskan Tyla dari hukumannya. Bloodsport tidak terima, tetapi pada akhirnya ia setuju dengan tawaran Waller karena ia tidak punya pilihan lain. Waller kemudian membawa Bloodsport menemui timnya.
Pertama ada pria bernama Smith yang dijuluki dengan Peacemaker. Peacemaker punya keahlian yang sama dengan Bloodsport. Ia terlatih menembak sejak kecil. Orang kedua adalah King Shark yang bernama Nanawi. Nanawi bisa berbicara layaknya manusia dan ia bahkan memiliki hobi membaca buku. Orang ketiga adalah Cleo. Wanita ini punya keahlian untuk mengendalikan tikus. Dan yang terakhir adalah Abner. Abner dijuluki dengan sebutan Polkadot. Waller menjelaskan misi rahasia mereka. Ada sebuah negara kecil bernama Corto Maltese di wilayah perairan Amerika Selatan. Wilayah ini dipimpin oleh keluarga Herrera selama 100 tahun terakhir. Silvio Luna bersama dengan tangan kanannya yang bernama Jenderal Mateo Suarez melakukan kudeta dan membunuh semua keluarga Herrera. Silvio Luna melakukan sebuah eksperimen ilmiah di dalam laboratorium yang bernama Jotunheim. Eksperimen ini dikenal dengan sebutan Proyek Starfish. Dalam proyek ini, Luna menggunakan makhluk dari luar bumi untuk dijadikan senjata. Aksinya ini tentu saja mengancam keamanan dunia. Bloodsport dan timnya diminta untuk menghancurkan semua fasilitas eksperimen Jotunheim dan menghancurkan semua jejak Starfish Project. Untuk masuk ke sana, mereka butuh bantuan ahli genetika yang dijuluki dengan sebutan Tinker. Alright, we cut for the jungle to get to Valley de Mar. Bloodsport dan timnya masuk ke pantai. Mereka sedang bergerak menuju ke Jotunheim. Di sisi lain, tim yang satu hanya menyisakan 2 anggota yang masih hidup, yaitu Flag dan Harley. Harley menemukan Javelin yang sedang sekarat. Pria itu menitipkan lembing kesayangannya kepada Harley. Setelah itu, Javelin tewas dan Harley tertangkap. Tidak hanya Harley, Flag juga ditangkap. Bloodsport dan teman-temannya bermalam di sebuah hutan. Tubuh Abner atau Polkadot mendadak dipenuhi ruam atau totol yang berbentuk polkadot dan benda aneh ini harus dibuang agar tidak meledak. Sementara King Shark, ia sangat kelaparan yang membuatnya ingin menyantap Cleo yang sedang tertidur pulas. Bloodsport menembak King Shark. Makhluk itu tubuhnya keras. Ia tidak mati. Saat Cleo terbangun, ia menyerang balik Shark dengan ratusan ekor tikus miliknya. Tetapi justru Bloodsport yang ketakutan. Dari sinilah ketahuan jika Bloodsport fobia terhadap tikus. Hungry. I know friends. Then can we be your friend? Waller berhasil melacak Kolonel Flag dan ia menemukan jika Flag ditawan oleh musuh. Waller kemudian menghubungi Bloodsport dan memintanya untuk menyelamatkan Flag. Bloodsport dan teman-temannya menyerang sebuah kamp militer. Terlihat jelas bagaimana tangguh dan hebatnya Bloodsport dan Peacemaker ketika mereka sedang menyerang musuh. Tiba-tiba Bloodsport menemukan Flag sedang minum dengan seorang wanita bernama Sol Soria. Sol Soria adalah pemimpin pejuang kemerdekaan. Itu artinya Bloodsport dan teman-temannya baru saja membunuh orang-orang yang berada di pihaknya. Soria marah atas tindakan bodoh Bloodsport, namun ia siap berteman dengan iblis sekalipun asalkan orang itu bisa membalaskan dendam Soria kepada Luna karena Luna telah membantai habis keluarga Soria. Welcome to the team. Tinker adalah ilmuwan yang meneliti proyek Starfish selama 30 tahun terakhir. Luna melarang Mateo untuk membunuh Tinker karena ia satu-satunya yang sangat vital dalam penelitian ini. Dan hanya Tinker yang bisa mengendalikan Starfish. Starfish adalah alien berbentuk bintang laut dan ia sangat mematikan. That's for being. Berbeda dengan Flag yang ditangkap oleh pejuang kemerdekaan, Harley justru ditangkap oleh tentara penguasa saat ini, yaitu Luna. Harley dibawa menghadap Presiden Luna. Dan ternyata sang presiden adalah pengagum berat Harley Quinn. Karena wanita ini pernah memberontak melawan Amerika dan menjadi simbol anti-Amerika bagi rakyat Corto Maltese. Luna bahkan melamar Harley Quinn sebagai istrinya. Dan Harley meresponnya dengan sangat antusias.
Setelah bersenggama dengan Harley, Luna bercerita tentang Jotunheim. Bangunan itu adalah peninggalan tentara Jerman. Mereka meneliti starfish di Corto Maltese agar tidak terdeteksi lawannya sejak Perang Dunia Pertama. Dan keluarga Herrera menguasai negara Corto Maltese dengan memanfaatkan makhluk di sana. Mereka membunuh siapa saja yang berani melawannya dengan melemparkan mereka kepada monster starfish yang berada di dalam bangunan itu. Dan sejurus kemudian, Feed the beast. Sort of a healthy thing. And I would murder him. You were real pretty and all. setelah Luna menceritakan itu, Harley justru menembak Luna. Mendadak berdatangan para pengawal presiden memasuki ruangan itu untuk menangkap Harley. Ketika Luna tewas, Mateo Suarez menobatkan dirinya menjadi presiden. Ia bahkan membakar sarang burung kesayangan Luna. Dengan tertangkapnya Harley, Suarez jadi tahu jika Amerika pasti mengirim orang-orang untuk membunuh dirinya. Ia kemudian bertekad untuk menangkap pemimpin Suicide Squad. It's happening to his face again. It's an interdimensional virus. Abner Bates atau pria polkadot bercerita bahwa tubuhnya dipenuhi oleh totol atau ruam karena obsesi ibunya. Ibu Abner Bates adalah seorang ilmuwan dan ia ingin sekali anaknya menjadi pahlawan super. Ibu Abner menyuntikkan anaknya dengan virus antar dimensi yang membuat Abner memiliki polkadot di sekujur tubuhnya. Sejak saat itu Abner sangat membenci ibunya. Bahkan setiap wajah yang ia lihat, ia merasa jika itu adalah ibunya. Milton adalah teman Soria. Milton bertugas membawa Suicide Squad masuk ke dalam kota. Mereka menyamarkan penampilannya agar tidak mencurigakan. Di dalam perjalanan, Cleo bercerita kenapa ia begitu mencintai tikus. Ayah Cleo adalah seorang ilmuwan miskin di Portugal. Sang ayah menciptakan alat yang bisa digunakan untuk memanggil tikus. Karena tidak punya tempat tinggal, Cleo memanggil para tikus untuk menghangatkan tubuh mereka agar tidak kedinginan. Ketika ayahnya meninggal dunia, Cleo hijrah ke Amerika dan ia dipenjarakan karena kasus pencurian. Kisah Cleo mengingatkan Bloodspot akan putrinya. Bloodspot fobia terhadap tikus karena ayahnya pernah memasukkan Bloodspot di dalam sebuah peti yang dipenuhi tikus ketika ia masih kecil. I'll be alive. Speak for yourself. Bloodspot dan teman-temannya berada di sebuah klub malam. Mereka tahu jika Tinker sering mengunjungi klub malam itu. Dan benar saja, Tinker akhirnya muncul. Bloodspot menodongkan pistol kepada Tinker, namun mendadak prajurit bersenjata masuk ke dalam klub malam itu untuk melakukan raja terhadap orang-orang Amerika. Bloodspot meminta Cleo dan Polkadot membawa Tinker, sedangkan ia dan teman-temannya berusaha untuk mengalihkan perhatian para tentara Corto Maltese dengan menyerahkan diri kepada mereka. Di tengah perjalanan, Bloodspot, Peacemaker, dan Flag membunuh tentara yang menangkap mereka. Ia juga membunuh sopir truk yang mengangkut mereka. Karena tidak ada pengemudinya, mobil tadi jatuh dan berguling masuk ke dalam jurang. Beruntung, mereka masih selamat. Harley disiksa oleh anak buah Mateo Suarez agar ia buka suara tentang berapa banyak anggota Suicide Squad yang dikirim Amerika ke Corto Maltese. Tetapi Harley tetap memilih bungkam. Ketika tentara yang menyiksa Harley hanya tinggal sendirian, Harley melakukan tindakan akrobatik untuk melepaskan dirinya. Ia mencekik tentara itu dengan selangkangannya dan melepaskan diri. Harley berhasil keluar dengan sangat mudah. Ketika ia berniat naik taksi, Harley justru melihat teman-temannya datang untuk menyelamatkan dirinya. Ia merasa terharu dan memeluk erat Flag. It's everywhere. They're being dealt with. This is insane.
Bloodsport dan teman-temannya berhasil masuk ke dalam Jotunheim dengan memanfaatkan dan memaksa Tinker. Setelah masuk, mereka mengunci pintu dari dalam dan memasang sejumlah bom di dinding bangunan karena misi mereka adalah untuk menghancurkan semua penelitian Starfish. Saat masuk ke dalam ruang penelitian, sebuah pemandangan mengerikan tersaji. Ternyata mereka beternak alien. Orang-orang yang melawan pemerintahan dikurung di sana dan dijadikan umpan untuk Starfish, dan yang paling mengerikan adalah terdapat seekor Starfish raksasa yang kian membesar dari ukuran semula saat pertama kali ia ditemukan. Makhluk ini memang membesar jika diberi makanan, dan makanannya adalah daging manusia. Dr. Tinker kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Menurutnya, proyek Starfish adalah proyek Amerika. Karena Amerika tidak mau mengorbankan orang-orangnya sendiri untuk dijadikan umpan kepada Starfish, mereka bekerja sama dengan negara kecil, Corto Maltese. Sayangnya, pemerintah berkuasa yang bekerja sama dengan Amerika justru dikudeta oleh Luna dan Mateo Suarez. Sedangkan dua orang ini sangat anti-Amerika. Flag mengambil data-data penelitian dan menyimpannya di dalam sebuah drive agar ia bisa membongkar kasus ini kepada media. Karena penelitian bejat ini mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Peacemaker tidak setuju. Ia justru menentang ide Flag. Ia tidak mau kedok busuk negaranya terekspos keluar. Jika ketahuan Amerika adalah biang kerok di balik penelitian itu, maka negara luar akan menyerang Amerika. Sesuai namanya, Peacemaker, yang artinya pembuat kedamaian. Ia akan selalu menciptakan kedamaian bagi Amerika. Peacemaker kemudian meminta drive dari Flag dengan menodongkan pistol kepadanya. Namun, mendadak gedung itu roboh akibat bom yang telah dipasang di dinding bangunan tadi. Bangunan yang roboh itu membuat ruangan yang mengurung monster tadi terbuka. Starfish raksasa kemudian menangkap Dr. Tinker dan membunuhnya. Sementara itu, Peacemaker dan Flag bertarung untuk merebutkan drive. Akhirnya, Peacemaker berhasil menikam Flag tepat di bagian jantung. Aksi Peacemaker ketika membunuh Flag disaksikan langsung oleh Cleo. Kebetulan, drive itu berada lebih dekat dengan Cleo. Cleo meraih drive itu dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi, Peacemaker berhasil menangkap dan bersiap untuk menembaknya. Film beralih mundur. 8 menit sebelum ledakan terjadi, Nanawi masuk ke dalam sebuah ruang berisi akuarium besar. Ia melihat banyak anak ikan yang sangat unik. Sedangkan Harley, Polkadot, Bloodsport, dan Milton masuk ke ruangan yang lain. Di sana mereka diserang. Milton tewas dalam serangan itu. Polkadot sendiri melepaskan bom polkadotnya ke arah musuh yang berdiri di dinding di mana mereka menanamkan bom tadi. Hal inilah yang menyebabkan ledakan besar terjadi dan gedung menjadi roboh. Ikan-ikan kecil yang semulanya terlihat begitu imut ternyata alien yang berbahaya. Saat mereka terlepas, ikan ini berubah ganas dan menyerang Nanawi. Nanawi hanyut bersama aliran air. Ia jatuh keluar gedung. Tentara menembakinya. Nanawi kebal peluru. Ia membunuh dan memakan tentara tadi. Sementara itu, gedung roboh menjadi 2 bagian. Polkadot, Harley, dan Bloodsport berlari melompat ke gedung yang lain. Gedung itu terbagi menjadi 2 bagian, di mana bagian atasnya tumbang dan menimpa Nanawi dan beberapa tentara yang ada di bawah. Polkadot dan Harley berhasil mencapai sisi gedung lainnya, sedangkan Bloodsport, ia terjatuh dan bergelantungan dengan memanfaatkan seutas tali. Namun, pada akhirnya Bloodsport jatuh juga dan ketika ia terjatuh, di saat itulah ia berada tepat di depan Peacemaker yang siap menembak Cleo. Dan sejurus kemudian, Bloodsport berhasil membunuh Peacemaker. Nanawi sendiri benar-benar kebal. Ia masih bisa hidup sekalipun tertimpa reruntuhan bangunan. Tidak lama setelahnya, monster Starfish yang dinamai Starro the Conqueror keluar dari dalam gedung. Starfish raksasa menyerang dengan melepaskan ribuan anak Starfish lainnya. Mereka menyerang area wajah yang membuat manusia tidak bisa bernafas. Jenderal Suarez tewas akibat serangan itu.
Surya dan pasukannya kembali mengkudeta pemerintahan yang berkuasa atas nama rakyat Corto Maltese. Orang-orang yang tewas akibat diserang oleh Starfish kecil tadi mendadak bangkit dari kematian dan mereka mengikuti instruksi Starfish raksasa. Sementara itu, Waller menyaksikan sendiri keadaan di Corto Maltese menggunakan layar monitor komputernya. Ia memerintahkan Bloodsport meninggalkan negara itu secepatnya karena misi Suicide Squad untuk menghancurkan Jotunheim sudah selesai. Sekalipun demikian, Bloodsport dan teman-temannya tidak tega membiarkan monster raksasa itu menghabisi seluruh warga Corto. Mereka memilih melawan monster itu dan menentang instruksi dari Waller. Waller mengancam akan meledakkan mereka dengan detonator yang ditanam di bagian kepala. Tetapi mereka tidak peduli. Sesaat sebelum Waller menekan detonatornya, seorang wanita memukuli Waller. Ia tidak terima Suicide Squad dibunuh hanya karena mereka berniat menyelamatkan orang-orang Corto Maltese. Bloodsport memerintahkan teman-temannya untuk menyerang monster Starfish. Ia berkata kepada Nanawi, "Nanawi, monster itu adalah nyam-nyam." Mendengar kata nyam-nyam yang artinya makanan, Nanawi berlari untuk memakan Starfish tadi. Tidak hanya itu, ia juga berkata kepada Abner alias Polkadot sembari menunjuk ke arah monster, "Abner, itu adalah ibumu." Abner menyerang monster itu, namun ia justru diinjak oleh Starfish. Tidak hanya Starfish, orang-orang yang dikendalikan oleh monster Starfish tadi juga menyerang mereka. Bloodsport berhasil menyelamatkan Cleo. Ketika Cleo dan Bloodsport terkepung, Cleo memanggil jutaan tikus untuk menyerang. Harley menyerang monster itu di bagian mata dengan menggunakan lembing yang dihadiahkan Javelin kepada dirinya. Begitu matanya tembus tertusuk lembing, ribuan tikus masuk ke dalam selaput mata monster itu dan menggigit pembuluh darahnya. Tyla menyaksikan bagaimana ayahnya menyelamatkan kota Corto Maltese dan hal itu membuatnya meneteskan air mata bahagia. Ia pada akhirnya bangga kepada ayahnya karena menjadi seorang pahlawan bagi semua orang. Bloodsport sendiri mengancam akan membongkar drive yang ia miliki ke media jika Waller berani membunuh Suicide Squad dengan detonatornya. Ia juga meminta agar anaknya Tyla tidak dipenjarakan. Waller menerima tawaran itu. Itu artinya file negara Amerika Serikat terkait proyek Starfish tidak diekspos keluar. Bloodsport, Harley, Nanawi, dan Cleo berhasil selamat dalam misi ini. Pada akhirnya Bloodsport tidak fobia lagi terhadap tikus. Sedangkan Weasel yang diduga mati tenggelam di awal film ternyata berhasil selamat. Dan film pun berakhir. Boy down.